karena aku nggak mau anak pakai steroid. Itu bullshit. Itulah programnya saya kan. Latihan keras. Jangan fokus badan kalian selama puasa. Halo saudaraku yang dysfunctional, selamat datang ke Indie Office episode 9. Wah, terus ya, banyak. Nah, hari ini kita bahas lumayan ya. Lumayan banyak ya. Makasih yang nonton tiap kali, makasih banyak, kita bersyukur. Dan kalau belum nonton sekarang. Makasih untuk sponsor kita, Genetika. Ini terfavorite aku. Pre-workout, Ignite 5X. Dan Overcharge. Ini AAA. Nah, aku mau minum sekarang. Enak banget. Tapi fam, maaf ya. Sekarang Overcharge udah sold out karena banyak orang pakai dan suka dan beli langsung. Boleh pre-order sekarang. Cek link di sini. Oke. Yes, That's good. Jadi karena kita mau bahas yang rada panjang, kita ke pertanyaan dulu. Pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama nih Jo, dia nanya soal pull up. Artinya kalau pull up tuh sebaiknya sampai barnya, sampai dagunya sampai bar atau setinggi apa sih biar yang kepake tuh otot punggung bukan tangan. Bagus. Nah, pertanyaan bagus. Oke, fam, enggak penting tinggi gimana? Penting kontraksi. Oke? Aku lihat orang bisa setengah repetisi dan pakai punggung dan kontraksi bagus banget. Fokus, tarik sampai kerasa kontraksi di sayap ya, lat. Kalau bisa kontraksi banget, itu yang cukup tinggi. Ini beda-beda ya setiap orang tergantung rasanya di. Mungkin aku harus pull up lebih ke atas dibanding Crazy M karena lat sayap Crazy M masuk lebih bawah dibanding saya. Lat kamu kayak udah masuk di bawah banget. Tapi jangan fokus harus dagu di atas bar. Jangan terlalu ngikutin semua orang. Fokus kontraksi. Paling dapat hasil. Pasti dapat hasil. Tipe badan gitu ya. Yang penting mah kontraksi ya, Fen. Ya, benar. Pertanyaan bagus. Yang kedua, ada yang nanya, dia semua udah latihan semua otot nih. Nah, tapi shouldersnya dia tuh lebih bagus dibanding backnya. Cara mengatasinya bagaimana? Lebih dominan berarti. Pasti eksekusi salah waktu dia latihan punggung. Nah, aku mengerti itu banget karena shoulder saya dulu dominant banget. Dan punggung saya nggak ada. Bener, nggak ada otot sama sekali. Bukan berarti nggak bisa ya, bukan karena genetik ya. Bener. Aku harus fokus banget sama kontraksi dan negatif. Setelah saya bisa kontraksi dan kerasa kontraksi, punggung saya langsung mulai lebih besar, lebih bagus. Iya, dulu kopong. Eksekut. Kalau kalian cuman gerakan aja, pasti pakai bahu terus. Kayak aku dulu, aku kayak gitu dulu, bener. Juga sama dada saya. Jadi aku bisa bench press 200 kilo untuk 8 repetisi, tapi dominan bahu. Dari bahu ya. Itu hati-hati. Ya. Jadi kalau ada yang kurang ototnya, jadi latihannya harus beda. Gitu. Ya harus beda. Ya. Orang semua punya satu bagian badan yang bisa lakukan apa aja dan dapat hasil. Ya, yang nggak perlu dipikirin lah, bisa feel. Yang genetik elite, mereka punya kayak 6 bagian di dalam badan. Bisa lakukan apa aja dan dapat otot. Duduk, jangan mengikuti mereka. Ya, gitu. Kita harus fokus eksekusi yang benar. Iya. Kerasa kontraksi, kerasa negatif. Ya, lebih kerja keras lah kan. Ya, kita harus kerja jauh lebih keras. Pertanyaan selanjutnya, ada yang nanya protein. Itu tuh kalau penting nggak sih kalau misalnya kayak workout untuk makan protein itu ngaruh nggak sih ke hasil ototnya? Yang utama paling penting. Yang utama, kalau kita nggak makan cukup protein, kita nggak bisa punya badan bagus. Dan juga kita nggak bisa sehat. Protein nggak cuma untuk badan aja, untuk sel semua di dalam badan kita. Kalau nggak ada protein, kita meninggal. Iya sih, join semuanya terbuat dari bye-bye. Semuanya
paru-paru, otak, semua Tapi dari masalahnya kalau ya mungkin kebanyakan orang Indonesia kali ya, jadi mereka yang selalu berpikir protein hewani membuat kita lebih banyak kolesterol. Ya. Kita takut, Fem. No, kolesterol tinggi dari gula, nggak dari Ya, protein, nggak dari lemak, sebenarnya gitu. dari Jadi, gula. Kalau kalian nggak makan karbohidrat sama sekali, bisa makan lemak terus dan nggak ada masalah sama kolesterol. Nah, jadi sebenarnya protein mah lain sendiri. Sebenarnya itu paling penting. Jadi Paling terserah penting. mau protein sama fat atau protein sama carbs ya. Nah, kalau ada piring, saya mau ulangi. Kalau ada piring, setengah piring seharusnya protein. Ya, jadi jangan takut. Yang setengah lain terserah. Jadi protein penting. Kalau gitu, tiap Pak, kali ya. makan kayak gitu, pasti dapat hasil, pasti lihat badan recovery lebih cepat, Ya. bisa nambahin otot lebih cepat, juga lebih sehat. Ya, jadi Itu paling penting. Bukan sekedar hanya untuk bentuk otot ya, Fem, tapi buat yang lain-lain juga perlu sebenarnya. Betul banget. Oke, nah saya sebenarnya nggak harusnya bertanya seperti ini kan saya bukan skinny fat. Jadi kalau ya ada yang nanya, Ya. kalau skinny fat Aku itu dulu skinny dimulai dari apa latihannya? Ya. Kak? Maksudnya kayak saya skinny fat terus apa yang harus saya lakukan? Oke, Iya. kayak bingung. nah harus mengerti sesuatu. Aku mau kasih analogi ya. Kalau roti ya dan pisau. Oke. Kalau skinny fat mau cutting dulu, itu kayak mereka pakai pisau tapi nggak ada roti untuk potong. Jadi kita nggak bisa padat. Kalau kita skinny fat, itu misalnya nggak ada otot sama sekali. Kayak aku dulu. Kalau kita fokus diet aja, nggak dapat hasil sama sekali. Cuma lebih kurus tapi nggak lebih padat. Kalau kita gedein otot, yang skinny fat ada bonus. Waktu skinny fat, waktu mereka, saya juga, gedein otot, kita pasti dapat fat loss. Kita bakal lemak juga. Yang untuk ya 1 tahun. Lama juga. Ya lumayan lama. Masih ingat waktu ketemu saya pertama, aku lumayan kurus dan aku makan jelek banget karena makanan Indonesia baru saya makan banyak. Mungkin waktu Saya zamannya- lebih padat. Ya mungkin waktu zaman Aku harus- pertama kali ketemu Jo. Aku harus makan jelek tiap jam, 12 mil sehari Aku untuk gemuk. Salah ya, makanya gehu. Ya, betul. Tahu isi. Ya. Jadi aja. Dulu Coach Aceh skinny fat. Dia nggak sampai sekarang dia nggak diet sama sekali. Tapi dia gedein otot langsung badan padat. Langsung gedein badan otot padat. fokus protein. Ya. Iya, dan fokus ya. Ya, dia fokus makan protein. Iya. Ya, benar. Nggak diet tapi fokus protein. Ya, betul. Cukup Fokus setiap protein. Kalau skinny fat, fokus protein, latihan keras, recovery. Jangan latihan di atas 4 kali seminggu kalau skinny fat. Kita perlu lebih banyak istirahat dibanding orang punya genetik bagus. Ya. Syukurlah kalian. Dia masih punya genetik lumayan bagus. Dia punya genetik bagus banget. Aku no. Metabolism nggak terlalu bagus, tapi genetik bagus. Oh, genetik buat otot gitu. Ya, Apa namanya, blessing in disguise. ya, betul. Harus ada satu salah. Iya, hari itu adil ya. Tapi pertanyaan bagus saya dengar itu banyak. Banyak. Mereka pikir harus cutting. Iya. Kamu nggak punya otot untuk Ya, cutting. mungkin banyak Harus yang punya otot dulu. nanya gituan tuh karena mungkin mereka lihat prosesnya tuh kayak jangan mau buru-buru Fem karena Ya. itu kayak tadi setahun bilangnya jadi mungkin mereka Ya. langsung yang give up kali. Ya, benar. Setelah sebulan 2 bulan Ya, kita ya. berhasil gitu. Harus rajin dan jangan fokus gymnya untuk sementara. Gym selama hidupnya. Maraton, Fem. Kayak maraton, bukan sprint ya. Ya, Kalau fokus itu pasti berubah tiap bulan, pasti berubah tiap tahun, dan tiap decade kayak Coach Joe. ya jadi Aku masih berubah, fam. Aku sudah tua dan masih badan bagus tahun ini dibanding tahun lalu. jadi tiap tahun berubah lebih bagus tua-tua keladi. Ya. Tapi kebanyakan kan bukan Ya, kebanyakan apa? kita punya klien juga Ya. gitu ya makin berumur malah makin bagus-bagusnya. Oh ya, kita Ya. punya empat klien sekarang. Ya, Mereka malah punya badan jauh lebih bagus sekarang dibanding waktu lebih mereka. glooming gitu. Oh ya, mereka mulai sombong. Iya, ada yang mau Hebat, 50, saya suka sombong kalau kalian kerja keras untuk. ada yang mau 50, ada yang 70 something, coba Fem. Ya, benar. Benar, yeah. Boleh nyombong dikit lah programnya saya kan. Gaskan.
latihan keras. Oh iya, berarti orang-orang yang orang-orang kalian yang sudah di atas 40. Ya. Kita punya programnya. Jadi jangan langsung menyerah gitu. Oke. Bener. Kita punya programnya, silakan langsung aja. Nah, kalau kalian nggak dapat hasil, itu enggak karena genetik kamu, itu enggak karena umur kalian, itu dari program salah untuk kalian. Betul. Dan kita punya program untuk orang semua. Fam, harus mengerti sesuatu. Joe punya lebih banyak pengalaman dibanding coach semua. Karena coach biasa punya genetik bagus. Coach Joe genetik buruk. Aku harus belajar jauh lebih dibanding PT atau coach lain. Harus. Kalau Joe enggak, kalian enggak tinggal sama saya sekarang. Karena dia enggak punya badan, dia kurus sekali, dia enggak punya otot sama sekali. Ya. Joe punya badan karena ilmu Joe. Ya, maksudnya udah kebukti dari coach Aca, dari aku yang memang beda genetik gitu. Yang satu memang skinny fat dulunya, sekarang ternyata fokus ini dari coach Jo, semuanya taunya aku juga mesti fokus ini dari coach Jo. Jadi semua bentuk badan dia sudah bisa. Ya, betul. Tapi memang betul sih, aku mah ngarang. Berdasarkan pengalaman Fem. Ya, benar. Ada pertanyaan? Sebenarnya pertanyaan paling banyak nih ya. Soal puasa. Karena kita bentar yang puasa, banyak yang nanya gimana sih cara latihan puasa, gimana sih cara berpuasa. Jadi itu pertanyaan. Oke. Aku jelasin ya. Pertama, yang paling penting, jangan fokus badan kalian selama puasa. Puasa untuk ibadah. Puasa untuk lebih dekat sama keluarga. Minta maaf sama teman dan keluarga yang kita salah. Itu gak fokus badan. Tapi kalau kalian mau bakal lemak sedikit atau tahan otot, harus kayak gini. Waktu sahur, aku mau kalian makan banyak protein. Kalau 3 kali lipat dari kalian makan sekarang. Dan boleh makan karbo atau boleh makan lemak. Jangan dua-duanya. Jangan makan nasi goreng untuk sahur. Ayam, ikan, daging sapi, telur, terserah. Kalau biasa makan 2 telur, harus makan 6 telur. Kayak gitu, oke? Nah, waktu buka, kalian makan lagi. Nah, waktu buka bisa makan lebih banyak karbo dan boleh kurangin protein sedikit. Kayak gini. Mungkin ya 200 gram, 300 gram nasi sama 150 gram protein. Setelah itu langsung latihan dan cardio. Setelah itu makan protein aja sama sayur sebelum tidur. Kalau kalian lakuin itu, badan bisa tahan otot. Oh juga fam, waktu latihan jangan latihan keras. Kalian mungkin enggak latihan keras sekarang. Tetap latihan kayak sekarang. Untuk kita harus back off banget. Cari pumping aja. Dan yang waktu kita masukin meal terakhir, kita tahan otot dan bakal lemak waktu tidur. Karena pasti nggak cukup kalori. Repeat, ulangi sampai Lebaran. Pasti punya badan lebih padat, tahan otot semua, dan juga nggak usah fokus badan, bisa fokus yang lain yang penting. Ibadah, ya. Kalau soal minumnya gimana? Bagus. Ini waktu saya lihat paling salah untuk orang-orang. Minum minimal 1 liter setelah bangun sampai sahur. 1 liter minimal, lebih bagus 2 liter. Waktu buka langsung mulai minum air putih sampai 3 liter malam. Sampai sebelum tidur gitu. Ya, sampai sebelum tidur. Kalau itu hidrasi sempurna, protein cocok, kalori lain untuk recovery dan maintenance badan. Jadi fokusnya ke maintenance aja ya. Kita mau maintain selama puasa. Kita nggak bisa dapatin otot. Jangan cari itu, karena itu
kita harus fokus badan lebih kalau mau dapatin otot. Itu nggak fokus untuk mungkin puasa. kalau saya puasa bisa jadi bakar lemak sedikit ya. Ya. Oke. Ikut. Mengajarkan saya disiplin ya. Tapi kalau itu ya pasti happy waktu lebaran. Dan nggak lebih gemuk setelah enjoy menikmati lebaran. Terus buat orang yang kayak nggak bisa latihan setelah buka, latihannya sebelum buka puasa gimana? Kan banyak orang yang kayak gitu. Itu kayak Coach Aca. Aca suka latihan sebelum buka. Iya. Tapi harus dekat buka ya. Iya. Oke. Maybe latihan 30 menit sebelum buka. Jadi itu ya bisa latihan pasti haus, tapi setelah beres bisa buka langsung minum. Langsung minum. Dan makan meal pertama. Ya. Nah itu lebih ideal. Joe nggak bisa. Joe harus makan dulu sebelum latihan. Tapi untuk puasa, ya silakan. Latihan sebelum buka, minum langsung, makan meal pertama sama karbohidrat dan protein. Tapi protein sedikit rendah. Karbohidrat boleh sedikit lebih. Tapi meal terakhir lebih banyak protein, nggak ada karbohidrat, cuman sayur hijau aja. Sayuran hijau. Kalau itu badan pasti bagus setelah puasa. Betul. Dan nggak usah fokus sama sekali. Ya, jadi jangan sampai kalian ngegemukin ya, Pak. Jangan pakai puasa untuk makan yang aneh-aneh justru. Mau buka. Itu bukti IF nggak bantu sama sekali. Atau nggak sebenarnya mungkin ya. Kalau kalian mengerti IF ya silahkan gitu ya. Cuman kebanyakan sih enggak. Balas dendam biasanya. Ya. Paling penting fam, jangan minum manis waktu buka. Itu salah. Minum air putih dan makan real food, oke? Ya kan kebanyakan kalau di sini apalagi di Islam harus bukanya pakai manis ya. Ya, pakai kurma, ya. Tapi kebanyakan jadinya kolak. Lebih, like saya nggak peduli kalau makan kurma, tapi sama protein. Sama protein. Tuh, bukan berarti nggak boleh yang. Ya, jangan makan karbohidrat sendiri. Saya tahu kita lapar, kita haus, tapi carb sendiri nggak bagus untuk badan kita. Betul. Tetap protein diutamakan gitu. Protein baru yang lain-lainnya. Betul. Itu kalau aku pribadi kayak gitu sih. Dan juga kerasa lebih kenyang. Nggak pengen apa aja, nggak makan lebih. Kelebihan. Lihat saya mah pasti berlebih. Lihatnya sebelah sana. Ya. Aduh, pecah. Oke. Ada lagi? Udah, kalau soal puasa udah itu. Sekarang yang mau dibahas. Nah, Joe mau bahas soal anak di bawah 20 tahun pakai steroid. Kalau early 20 boleh memang. Itu menurut saya paling mudah. 20 tahun. Nah, kenapa? Waktu kita di bawah 20 tahun, kita sudah punya testosteron tertinggi, growth hormone tertinggi karena kita masih mau lebih tinggi sampai 18 tahun. Nggak ada alasan untuk pakai steroid. Nah, ada satu aja alasan untuk pakai steroid di bawah 20. Ini, kalau badan kalian mulai latihan 13 tahun, 12 tahun, dan sampai 18 tahun badan bagus banget, mau ikut pertandingan karena mau dapat pro card lebih mudah. Tapi harus punya badan bagus banget sebelumnya. So cuma latihan, masih udah latihan 6 tahun, 7 tahun. Nah, itu aja alasan. Udah punya badan bagus. Juga fam, kalau 18 tahun banyak cowok latihan untuk cewek. Pikir cewek mau lihat, ya badan bagus. Cewek nggak peduli kalau kalian besar atau kecil. Tapi kalau kalian padat, bisa masuk kolam renang, bisa ke pantai, bisa ke klub, bisa ketemu cewek bilang, badan kamu bagus. Kita nggak perlu steroid untuk itu. 18 tahun, wah bisa punya badan kering sekali, natural. Dan nggak usah diet sekeras kayak orang pakai steroid. Kalau pakai steroid harus diet lebih tepat. Kalau memang yang banyak yang miskom. Juga kalau kalian mau tinggi, kalau pakai steroid terlalu muda nggak bisa tinggi. Stop growth. Stop growth, ya.
Terlalu banyak testosteron bikin growth hormone lebih susah untuk masuk badan, untuk bikin biar lebih tinggi. Juga kita bisa fuse growth plate lebih awal. Okay? So waktu growth spurt pakai steroid, udah beres, Berhenti gitu, langsung berhenti. Nah, ketiga, kalau kalian mau anak nanti, kalau pakai steroid sebelum 18 tahun, 20 tahun, selamat beruntung untuk punya anak nanti. Meskipun Karena waktu kita pakai testosteron lebih, yang biji kita berhenti mulai bikin testosteron. Okay? And setelah itu mulai hilangin sperma. Nah, bikin cowok steril. Steril. Kita nggak mau steril. Waktu udah cukup tinggi, badan cukup beres growing, dan pakai steroid, okay, saya mengerti itu. Tapi saya nggak mengerti kenapa orang mau pikir steroid itu lebih cepat untuk dapat badan. Saya nggak mengerti itu. Itu nggak bantu, cuman bantu lebih gede aja. Iya. Tapi kalau di bawah 18 tahun, kalian bisa gede dan kering bersama. Kalian nggak perlu steroid sama sekali. Atau programnya yang tepat ya. Kalau saya punya testosteron kayak 18 tahun, 17 tahun, aku nggak pakai steroid sama sekali sekarang. Saya pun gede sekarang, mungkin lebih gede, nggak cedera. Juga steroid bikin tendon lebih jelek, lebih gampang, lebih melemah, lebih gampang untuk putus atau robek. Oh, jadi kalau bisa lebih cepet, lebih gampang Kayak cedera, rapuh, tutupnya ya. rapuh, ya. Ya. Baru tahu. Ya, kalau di bawah 20 jangan pakai steroid, okay? Itu it's not worth it, nggak ada manfaat sama sekali. Saya lihat 3 orang, mereka 17 tahun, saya punya orang 6 tahun punya lebih banyak otot dibanding mereka. It's a bullshit. Iya. Harus mengerti itu, Ya, Nunggu dulu, bikin badan bagus natural dulu. Setelah badan bagus dan pakai steroid, kalau badan sudah bagus, udah mengerti nutrisi, udah mengerti latihan. Nah, kalau di atas 20, oh ya badan saya bagus tapi saya mau ikut pertandingan. Oke, coba. Pasti lebih besar, orang pasti lihat, wah berubah cepat sekali. Ya, tapi kalau kalian pakai steroid sebelum mulai mengerti nutrisi, sebelum tinggi cukup, nggak dapat hasil sama sekali. Ya sebenarnya sih itu yang disayangkan ya, mereka nggak ngerti nutrisi, Ya. nggak ngerti how to. Juga, ya. Waktu Joe lihat anak latihan, anak nggak latihan keras sama sekali. Mereka kayak Joe, kalau waktu Joe cedera dan di dalam kursi roda, aku masih latihan jauh lebih keras dibanding mereka. Di dalam kursi roda aku latihan jauh lebih keras. Tapi anak itu aman untuk latihan terkeras. Anak bisa recovery lebih cepat, bisa dapatin otot cepat, bisa bakar lemak tercepat. Itu paling bagus untuk natural. Makanya kan banyak yang kayak, kalau masih muda, bisa makan apa aja tapi tetap kurus atau apa. Kalau udah tua, baru masuk Seperti Betul. seperti apa? itu karena muda tuh ada itunya tuh. Waktu masih di early gampang. 20, pertama kali dilatih sama beliau. Gampang, tinggal kardio, gini masih makan bebas. Udah mendekati udah 30, bebas itu makannya kayak gitu, kardio aja. Dia bilang, tambah gede. Benar. Ngaruh loh. Ya. Benar banget. Benar. Kalian yang muda-muda jangan Harus ngomong-ngomong. percaya, fam. Itu kenapa Joe nggak suka ngomong soal steroid public. Karena aku nggak mau anak pakai steroid. Itu bullshit. Saya nggak mau cewek pakai steroid. Itu bullshit. Kecuali yang cewek udah mengerti efek, bukan efek samping, efek. Pasti lihat kayak cowok, pasti suara ganti, klitoris mungkin lebih besar, Rambutnya. tapi rambut rontok. Rontok. Dan kalau mereka, aku mengerti efek samping, tapi saya pasti mau
ikut pertandingan terbagus. Oke, silakan. Kecuali cewek itu jangan pakai steroid. Ya. Makanya Jo, Nggak worth it sama sekali, Fam. makanya Jo juga ngebahas soal steroid tapi di membership. Ya, jadi ya. itu aja, Aku Jo, pasti membership ngomong aja sama orang kalau serius misalnya. untuk belajar steroid. Betul. Jadi Tapi ngomong- harus beli membership. Yap, jadi member di sini di YouTube. Ya, banyak orang bilang nanya soal steroid, saya ikut membership. Belum ada. Mereka bukan sis, itu kenapa saya nggak ngomong Iya, soal itu. Iya. Itu benar, itu kenapa Joe nggak mau ngomong. Mereka nggak serius, Ya. mereka cari yang gampang. Iya. Ya, kalau Steroid nggak gampang, fam. Steroid bahaya, steroid nggak bantu kayak kalian pikir. Ya, sebenarnya gitu, betul. Ya, Ya, jadi tidak segampang itu kan, kalau gampang semua orang juga udah jadi ya kan. betul. Kemarin nonton Daddy nggak? Sekilas sih Ya. sebenarnya yang tentang yang bareng sama Stephen Wongso. Menurut kamu gimana? Ya saya nggak tahu sih kalau Stephen Wongso nya umur berapa sebenarnya, cuma Ya, masih ya. mukanya sih masih baby face banget ya, yang masih muda pastinya gitu. Dia berani belak-belakan kalau dia Ya. pakai steroid, pakai peptide semuanya. Ya mungkin dengan konsekuensi yang akan dia terima gitu. Ya. Jadi kalau kayak Dan, gitu, ya, dia pasti dapat efek samping. nanti. ya, Tapi aku suka orang jujur. Tapi aku pikir banyak orang pakai steroid dan nggak mau ngomong soal itu. Saya nggak peduli. Banyak orang bilang, Joe, ada Ray pakai steroid? Saya nggak peduli. Kalau dia pakai, dia nggak. Kalau Joe pakai 10 kali lipat dibanding Ade Ray, saya masih nggak punya badan kayak Ade Ray. Itu dari genetik, fam. ya betul. Juga kalau dia bilang, Joe, aku janji saya nggak pakai steroid, aku percaya dia karena dia mulai 13 tahun, 12 tahun mulai latihan. Dia punya genetik elite. Insersi otot dia gila, dada dia masuk ke perut. You know, dia sekarang nggak besar sama sekali, fam. Dia lihat besar karena genetik dia. Tapi dia mungkin 90 kilo di bawah itu. Ya, tapi Sekarang katanya- Joe 110 kilo. Aku jauh lebih besar dibanding Ade Ray, tapi di dalam gym orang semua bilang, oh Joe lebih gede dibanding Ade Ray. Kalau kita naik panggung, dia menang. Saya bisa diet selama hidup saya nggak bisa punya badan kayak dia. Dia menang terus, saya nggak bisa menang dari dia. Ya, betul. jadi ada faktor genetik Ya. juga. Faktor paling penting genetik. Dan juga Tipe badan untuk genetik. anaknya, kalian nggak tahu genetik, limit batas genetik sebelum mulai latihan. Oh. Aku lihat orang kurus banget, setelah 1 tahun mereka lihat jauh lebih bagus. Baru kelihatan genetiknya Iya. bagaimana sebenarnya. Kita perlu minimal 1 tahun sebelum kita tahu genetik bagus. Ya. Minimal 1 tahun, Oke. minimal. Mungkin kalian punya genetik elite, tapi kalau nggak latihan natural, kita nggak tahu. Ya, sabar tuh Fan jadinya. Iya. Maraton bukan sprint, ingat. Ya. Step. Tapi waktu 18 tahun kalian kuat, kalian cewek paling suka kalau nggak ada jerawat, nggak ada gino, badan Oh, itu tuh clean, salah satu bersih ini. dan padat. Wah, cewek pasti suka itu. Oh pasti itu ya, pasti jerawat itu pasti. Oh, untuk kalau anak pakai pasti jerawat banget. Oh. Jerawat banget. Saya lihat kayak punggung itu kayak gunung-gunung di punggung. Oh, kayak bisul kali. Bisul, tapi ya. banyak. Tapi jerawat. Iya. sebenarnya. Oh. Kalau cewek lihat itu, Kecuali kalau kalian sudah terima konsekuensinya akan terlihat seperti itu ya, terserah ya, Pem. kalau mau dapat cewek bener, jangan pakai sebelum 20 tahun. Ya, jadi pakailah umur kalian yang masih muda, dipakai latihan keras, mengerti nutrisi. Nah, di atas 20 terserah deh. Ya. Sudah punya badan. Ya, sebenarnya gitu aja. Dan satu, kalau misalnya memang mau banget ke level pro, sok silahkan gitu. Kalau enggak, mending sayang aku mah. Iya, betul. Heeh. Kalau memang akan dijanjikan, oke Anda akan jadi atlet pro, monggo. Ya. Tapi kalau enggak, Ya, benar banget. Ya, waktu saya nonton, sebelum saya mulai, ada Ray kayak idola saya.
Zaman dulu waktu Joe mulai coaching, zaman dulu banget 99, aku nonton Adere terus. Dia kayak idol, wah badan terbagus. Dia punya badan jauh beda dibanding orang berolahraga lain. Aku mau badan kayak dia. Tapi nggak bisa. Saya nggak tahu itu dari genetik, itu dari bahu saya sempit, perut saya lebar, itu genetik. Saya nggak bisa benerin itu. Tulang kita nggak bisa benerin tulang atau insersi otot. Ciptaan. Kita nggak bisa ganti itu. Ya. Bikin mirip-mirip dikit, boy, bisa lah mirip dikit gitu. Caranya bikin gede ini, ya banyak lah caranya gitu. Cuman memang akan sama yang nggak bisa. Yeah. So aku respect banget sama Adere, dan kalau dia bilang natural selama hidup, saya percaya. Saya nggak mau debat itu. Nah, kalau dia nggak ngomong kayak gitu, aku bilang saat dia nggak pakai sekarang, tapi zaman dulu mungkin. Ya, disimpan. Atau pakai zaman dulu, fam, 99, 98, kita punya suplemen bisa beli di toko nutrisi semua. Itu benar steroid, tapi mereka bilang no, ini natural. Itu bullshit. One test itu kayak DHB, kita punya 4 androstenediol, kita punya norandrostenediol, banyak yang pro steroid. Itu bantu banget. Saya mulai pakai itu 20 tahun dan langsung dapatin hasil lebih dibanding waktu saya natural. Mungkin saya naik like 6 kilo otot aja. Ya. Mungkin dia pakai itu, pikir itu natural, dan enggak. Karena Muscle Mania, mereka nggak testing zaman dulu untuk itu. Tapi kalau dia bilang, no, jujur aku natural selama hidup, saya percaya. Iya, emang bawahnya bagus aja badannya. Yeah. Nah, Deddy Corbuzier, kamu natural nggak? Deddy dijawab. Aku pikir enggak, sama sekali. Love you, Daddy. Oke. Ya, kayaknya udah semua ya. Ya. Today ya. Ya memang kalau ngomongin steroid, peptide memang tidak pernah ada habisnya ya, Fem ya. Jadi kalau mau info yang benar yang jujur, yang segalanya, jadi membernya ya. Ya. Gitu kita. Ya, aku happy untuk ngomong sama orang serius. Saya nggak mau ngomong ke orang lain. Ya, dia tidak mau menjerumuskan judulnya mah, gitu. Aku punya satu klien, dia mau mulai, dia mau ikut kompetisi. Dia sudah 29 tahun. Dia natural sampai sekarang. Sekarang dia punya badan bagus banget. Nah, waktu dia pakai, dia udah mulai pakai, tapi ya 1 bulan 2 bulan nanti, aku penasaran. Dia punya badan bagus. Bahu lebar, udah ada dada kayak gini, perut segini. Oh, gila. Pasti klasik fisik nanti. Artinya dia udah tahu sebelumnya latihan keras dan nutrisi. Ya. Bener. Sekarang dia hanya membutuhkan Ya, bantuan, tapi sebelumnya basicnya dia udah Ya, tahu. kalau kalian sudah punya badan bagus tapi perlu instruksi, silakan. Aku punya program untuk kalian. Ya, betul sekali. Ya. Oke, fam. Udah semua. Kalau mau nanya lagi, silakan. Langsung di komen aja. Atau like dan subscribe. Bantu kita banget, fam. Dukung kita ya. Aku mau bikin konten tiap minggu selama saya masih di dalam fitness. Selamat. Didukung, Pak. Langsung like and subscribe. Yeah. Pencet Love you all. Makasih banyak yang nonton dan terus nonton. Kalian baik banget. Dan aku pasti tahu kalian dapat badan jauh lebih bagus dibanding sekarang. Yes. Pasti tahu. Love you all. Sampai minggu depan. Gascon! In the office.